Jauh-jauh hari sebelum dia menjadi Batman di DC Extended Universe, Ben Affleck lebih terkenal di dunia film adaptasi komik setelah bermain sebagai salah satu karakter penting Marvel. Film yang sempat mencuri perhatian sebelum dimulainya sebuah mega franchise yang paling fenomenal saat ini, yaitu Marvel Cinematic Universe. Mendaki Himalaya untuk buang upil. Ini dia Daredevil Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2003, disutradarai oleh Mark Steven Johnson dan dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Matt Murdock alias Daredevil, Jennifer Garner sebagai Elektra Natchios, Colin Farrell sebagai Bullseye, Michael Clarke Duncan sebagai Wilson Fisk alias The Kingpin, dan juga ada Jon Favreau sebagai Franklin Nelson alias Foggy. Seperti biasa, tidak afdol rasanya kalau kita belum kasih spoiler warning buat kalian yang baru tahu tentang film ini. Emang ada? Film ini diawali ketika Daredevil alias Matt Murdock yang sedang terluka ditemukan oleh seorang pendeta di sebuah gereja. Kita pun diajak flashback kembali ke masa kecil Matt Murdock. Dia termasuk korban bully dan dihajar oleh teman-temannya yang menganggap ayahnya sebagai gelandangan sekaligus anak buah Fallon, mafia yang paling ditakuti pada saat itu. Come on, Shrimp, hit me. I'll give you a free shot. Yeah, hit him again, man. Fight like your dad. Matt Murdock ini tinggal di Hell's Kitchen bersama dengan Jack Murdock, ayahnya yang merupakan mantan petinju dan kini bekerja di sebuah pabrik. Keesokan harinya, Matt Murdock mengetahui ayahnya ternyata sudah tidak masuk kerja selama sebulan, hingga Matt malah memergoki ayahnya sedang memeras seseorang. Karena kecewa, Matt meninggalkannya dan membuatnya mengalami kejadian naas di mana Matt terkena tumpahan cairan kimiawi yang membuat kedua matanya menjadi buta. Namun di balik ke semua itu, indera lainnya malah mengalami peningkatan kepekaan. Setelah kondisi Matt membaik, Jack Murdock yang merasa bersalah berniat untuk kembali ke ring tinju dan berhenti bekerja untuk Fallon. Jack pun berlatih hari demi hari dan akhirnya comeback dengan mengalahkan lawan-lawannya di atas ring. Sementara Matt, walaupun tidak lagi bisa melihat, namun pendengarannya menjadi radar yang membuatnya bisa menggambarkan situasi yang ada di sekelilingnya, dan bahkan kekuatannya pun kini bertambah. Teman-temannya yang dulu sering membulinya bahkan berhasil dia kalahkan dengan mudah. Di suatu malam, Jack Murdock bertemu dan menolak permintaan Fallon untuk bertarung. Dia pun dibunuh di depan Matt Murdock oleh seseorang yang meninggalkan sebuah mawar merah di atas jasad Jack. Dan sejak saat itulah Matt Murdock berencana untuk membalaskan dendamnya suatu saat nanti. Ketika Matt sudah beranjak dewasa, dia bekerja sebagai pengacara di Hell's Kitchen bersama rekannya Franklin Nelson alias Foggy. Di persidangan, Matt dan Foggy membantu seorang wanita yang bernama Miss Sutton yang dilecehkan oleh Jose Quesada. Namun hakim malah membebaskan pelaku karena telah disuap oleh Kingpin. Dengan kelebihannya, dia bisa mengetahui kejujuran seseorang melalui detak jantungnya. Matt tidak terima dengan keputusan hakim, maka dia memutuskan untuk menjadi vigilante di malam hari menggunakan identitasnya sebagai Daredevil, lalu menghukum Quesada. Polisi pun tiba di TKP. Ben Urich, reporter dari New York Post, malah tertarik dengan kejadian tersebut dan menemukan fakta bahwa pelaku pembunuhan Quesada adalah Daredevil. Setelah melaksanakan tugasnya, Matt kembali, namun Heather, pacarnya, malah memutuskan hubungan mereka karena tidak tahan dengan tingkah Matt yang selalu menghilang begitu saja ketika bersama dirinya. Matt Murdock lalu memulihkan tenaganya dengan berendam di sebuah air khusus, meski dia merasakan dari kejauhan seorang wanita yang menjadi korban pembunuhan sedang meminta tolong. Namun Matt sendiri juga sedang membutuhkan terapi pemulihan. Keesokan harinya, ketika Matt sedang makan siang bersama Foggy, perhatiannya malah teralihkan dengan kehadiran seorang wanita cantik. Wanita tersebut akhirnya menaruh perhatian setelah mengetahui Matt ini ternyata seorang penyandang tunanetra. Dan setelah Matt membuntuti hingga bahkan terjadi pertarungan singkat, wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Elektra Natchios. Elektra sendiri takjub dengan kemampuan Matt yang mampu menghindari serangannya. Dan tidak lama setelahnya, pengawal Elektra menjemputnya yang mana ternyata Elektra ini adalah putri dari miliarder terkenal bernama Nicholas Natchios.
Di tempat lain, di Fisk Corporation, Wilson Fisk, mafia yang dijuluki sebagai Kingpin, menerima informasi dari Wesley, asisten pribadinya, mengenai seorang reporter yang melaporkan berita mengenai Kingpin. Wilson Fisk yang kesal membunuh 2 anak buahnya, dan tidak lama setelahnya, teman lamanya datang menemuinya, dan dia adalah Nicholas Nachios. Rupanya Nachios berniat untuk mengundurkan diri dari Fisk Corp setelah media semakin gencar memberitakan Kingpin sebagai mafia. Keputusan yang tentu saja membuat Wilson Fisk sangat kecewa. Sementara itu, Matt dan Foggy kembali berencana untuk membela Dante Jackson yang didakwa atas pembunuhan Lisa Tazio. Masalahnya, Jackson ini tidak ingat apa yang dilakukannya pada malam hari itu karena sedang mabuk. Mendengarkan pengakuan tersebut, Matt Murdock percaya bahwa Jackson bukan pelaku pembunuhan. Mereka pun bersiap untuk menjadi pengacara Jackson di pengadilan. Kembali ke Fisk Corporation, Wilson Fisk memerintahkan Wesley untuk menyewa pembunuh bayaran yang dikenal sebagai Bullseye untuk membunuh Nachios dan juga membuat berita di surat kabar bahwa seolah-olah Nicholas Nachios ini adalah Kingpin. Bullseye ini memiliki keterampilan untuk membidik targetnya dan bahkan belum pernah meleset sekalipun. Bullseye pada akhirnya datang untuk menemui Kingpin. Give me Bullseye. Di tempat lain, Matt dan Foggy memutuskan menyelidiki kasus kematian Lisa Tazio. Di lokasi kejadian, dia menemukan sebuah catatan dari Lisa Tazio yang tidak mereka ketahui apa artinya. Di pengadilan, anggota polisi yang bernama Mackenzie didatangkan sebagai saksi. Mackenzie ini adalah petugas yang berada di lokasi kejadian dan melihat Jackson memegang senjata dan membunuh Lisa Tazio. Matt malah jadi bingung mendengarkan kesaksian Mackenzie karena merasa polisi ini juga berkata jujur berdasarkan detak jantungnya. Matt lalu mempertanyakan kehadiran Ben Urich pada saat itu. Ketika persidangan telah selesai, Elektra rupanya benar-benar datang menemuinya dan mereka menghabiskan malam bersama di atas sebuah rooftop gedung. Hujan yang turun membasahi wajah Elektra akhirnya membuat Matt bisa dengan jelas melihat wajah Elektra. Sayangnya, Matt lagi-lagi harus meninggalkan pacar barunya itu setelah mendengarkan seseorang yang membutuhkan pertolongan. Daredevil pun tiba dan menghajar penjahat yang bekerja untuk Kingpin tersebut. Di sisi lain, dia malah merasa bersalah karena telah memukuli penjahat tersebut di hadapan anaknya. Sama yang dia rasakan ketika ayahnya terbunuh di hadapannya. Tidak lama kemudian, Matt menuju gereja untuk melakukan pengakuan dosa, namun dia malah tidak siap untuk melakukannya. Sesampainya di kantor, Matt menerima sebuah undangan pesta dari para elit yaitu Black and White di Hotel Grand. Awalnya, Matt menolak untuk menghadirinya karena Hotel Grand ini adalah hotel milik Nachios dan Matt malah merasa ingin mengakhiri hubungannya dengan Elektra sebelum hubungan mereka terlalu jauh. Setelah dibujuk oleh Foggy, dia pun setuju untuk datang. Plus ones don't get anywhere by themselves. They need somebody to bring them. That's why it's plus one. Are you finished? Swish. Di pesta tersebut juga telah hadir Ben Urich yang akhirnya memberanikan diri berkenalan dengan Matt Murdock sambil memperhatikan tongkat Matt yang terjatuh. Setelah itu, Matt dan Foggy akhirnya bertemu dengan Wilson Fisk. Pandangan Matt akhirnya teralihkan dengan kehadiran Elektra yang begitu anggun dan membuat Matt sangat terkesan hingga melupakan niatnya untuk menjauhi Elektra. Tidak lama kemudian, Kingpin mendekati Nachios, memberinya setangkai mawar merah dan mengucapkan kata perpisahan. Merasa ada yang tidak beres, Nachios meninggalkan tempat tersebut yang disusul oleh Elektra karena mengkhawatirkan ayahnya. Benar saja, mereka ternyata dihadang oleh Bullseye. Melihat nyawa pacarnya terancam, Matt akhirnya berubah menjadi Daredevil, lalu mencoba menggagalkan rencana Bullseye. Bullseye pun dibuat panik karena Daredevil membuat bidikannya pertama kali meleset. Setelah berhasil menghempas lawannya tersebut, tongkat Daredevil rupanya berhasil direbut oleh Bullseye, lalu menggunakannya untuk membunuh Nachios. Elektra malah salah menduga Daredevil telah membunuh ayahnya sehingga dia pun menyerang Daredevil. Bullseye sendiri berhasil kabur, sementara Elektra larut dalam kesedihannya. Wilson Fisk juga akhirnya berhasil membuat opini publik bahwa Kingpin kini telah mati. Daredevil marah dan frustasi karena Bullseye berhasil memfitnahnya. Sementara di Fisk Corporation, Kingpin dan Bullseye merayakan kemenangannya. Karena merasa belum puas, Kingpin kembali memerintahkan Bullseye untuk membunuh Elektra. Bullseye sendiri juga berniat untuk membunuh Daredevil tanpa bayaran sedikit pun, karena dia masih menyimpan dendam mengingat Daredevil telah membuat serangannya meleset untuk pertama kali.
Di pengadilan, Foggy kewalahan menghadapi pertanyaan hakim ketika Matt Murdock tidak mendampinginya. Hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan untuk menunggu kedatangan Matt. Matt sendiri sedang menghadiri pemakaman Nicholas Natchius, di mana Elektra memberitahu niatnya untuk membalas dendam terhadap Daredevil dan menolak ajakan Matt untuk tinggal bersama dirinya. Ketika meninggalkan pemakaman, Matt dihampiri oleh Ben Urich yang menginformasikan kasus kematian Liza Tassio, di mana dia mencurigai Kingpin telah menyuap Mackenzie untuk memberikan kesaksian palsu. Setelah Mackenzie kedapatan membeli sebuah mobil mewah, Matt lalu bergegas menghampiri Mackenzie di mobil mewahnya, lalu mengancam akan menghancurkan mobil tersebut jika tidak mengakui kesalahannya. Terjawab sudah, rupanya Matt Murdock sebelumnya dikelabui setelah jantung Mackenzie telah dipasangkan alat picu, sehingga membuat indera pendeteksi kejujurannya salah. Di kantornya di Hell's Kitchen, sekretaris Matt tanpa sengaja memecahkan rahasia catatan yang ditulis oleh Matt sebelumnya di lokasi kejadian pembunuhan Liza Tassio, yang mengungkap pelakunya adalah Wesley Owen Welch alias asistennya Kingpin. Di tempat lain, Ben Urich mendatangi ahli forensik yang menangani jasad Nicholas Natchius, hingga dia mendapatkan informasi mengenai tongkat yang membunuh Natchius yang sebenarnya berfungsi ganda, dan dalam ingatan Ben Urich, tongkat tersebut mirip dengan tongkat milik Matt Murdock. Akhirnya Ben Urich menyimpulkan Daredevil adalah Matt Murdock. Tidak lama kemudian, Foggy menghubungi Ben Urich untuk mengungkap keterlibatan Kingpin dalam kematian Liza Tassio. Sementara itu, Elektra berlatih keras untuk meningkatkan keterampilan bela dirinya. Daredevil sendiri bersiap untuk menghadapi Bullseye yang berada di rooftop sebuah gedung. Belum sempat menyerang Bullseye, Elektra malah datang menyerangnya membabi buta. Daredevil yang terus bertahan dan tidak memberikan perlawanan sedikit pun mencoba menjelaskan bahwa pelaku sebenarnya pembunuh dari ayahnya adalah Bullseye. I'm not gonna fight. Good. Then this'll be quick. Namun Elektra tidak percaya begitu saja, sehingga Elektra malah berhasil menikam dada Daredevil. Elektra lalu membuka topengnya dan terkejut mengetahui kalau pria yang telah ditikamnya adalah Matt Murdock, pacarnya sendiri. Elektra pun akhirnya percaya kalau Bullseye adalah pelaku pembunuh ayahnya yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, Bullseye pun muncul memancing amarah Elektra. Sayangnya, Bullseye terlalu kuat untuk Elektra. Bullseye bahkan berhasil menyiksa Elektra di depan mata Daredevil. Hingga akhirnya, Bullseye pun membunuh Elektra dan kabur setelah polisi mengepung tempat tersebut. Dalam keadaan sekarat, Elektra mendekati Daredevil untuk meminta maaf sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Film ini akhirnya membawa kita di scene di awal pembuka tadi, ketika Daredevil menuju gereja memohon ampun kepada pendeta karena dirinya tidak akan memberikan belas kasihan lagi kepada orang yang telah membunuh seluruh keluarganya, termasuk ayah dan kekasihnya. Bullseye rupanya mengikuti Daredevil ke gereja, sehingga Daredevil tidak perlu bersusah payah lagi untuk mencarinya. Pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Daredevil berhasil membuat Bullseye tersudut, namun rupanya Bullseye telah mengetahui kelemahan Daredevil yang akan kehilangan konsentrasinya ketika mendengarkan suara bising. Daredevil sendiri akhirnya mengetahui kalau Wilson Fisk sebenarnya adalah Kingpin, di mana setiap kali dia membunuh targetnya, Kingpin akan meninggalkan setangkai mawar merah. Dia pun sadar kalau ternyata Kingpin selama ini adalah pembunuh ayahnya yang sebenarnya. Setelah mengungkap semuanya di hadapan Daredevil, Bullseye pun segera menuntaskan misinya, dan pada saat itu juga Daredevil berhasil menghindari bidikan sniper dan malah melukai tangan Bullseye. Memanfaatkan keadaan, Daredevil menghempaskan Bullseye dari atas gereja hingga membuatnya menimpa mobil polisi. Di Fisk Corporation, Wesley mengingatkan Kingpin untuk segera pergi karena Daredevil akan segera datang untuk mencarinya. Bukannya kabur, Kingpin malah yakin dia bisa menghadapi Daredevil seorang diri dengan kekuatannya dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian, Daredevil pun tiba di hadapan Kingpin. Kingpin rupanya terlalu kuat, sementara Daredevil harus menghadapinya dengan kondisi terluka akibat tusukan dari Elektra dan membuat Kingpin dengan begitu mudah menghempasnya. Daredevil. Kingpin.
Tidak puas sampai di situ, Kingpin akhirnya membuka topeng Daredevil dan mengetahui kalau identitasnya sebenarnya adalah Matt Murdock sambil menceritakan alasannya membunuh ayahnya dan kekasihnya. Daredevil lalu mendapatkan ide untuk menghancurkan saluran air yang ada di ruangan tersebut, sehingga semburan air yang mengenai Kingpin dapat membantunya dengan jelas melihat wajah Kingpin. Setelah itu, Daredevil mematahkan kakinya dan memaksanya untuk berlutut, hingga pada akhirnya memutuskan untuk tidak membunuh Kingpin. Daredevil hanya menitip pesan, memberitahu Kingpin bahwa dia sadar kalau Kingpin tidak akan dipenjara selamanya, dan pada saat dia bebas dari penjara, Daredevil akan selalu ada untuk menunggunya. Sebelum pergi, Daredevil meminta Kingpin untuk menjauh dari Hell's Kitchen. Ketika Kingpin mengancam untuk mengungkap identitas Daredevil yang sebenarnya, Daredevil malah balik mengejeknya dengan fakta bahwa Kingpin ditaklukkan oleh orang buta, yang tentu saja akan menjadikan dirinya sebagai bahan lelucon bagi kalangan kriminal kelas bawah. Keesokan harinya, Matt Murdock dan Foggy berhasil memenangkan kasusnya dan membebaskan kliennya, Jackson. Dalam surat kabar termuat berita tentang Kingpin yang asli yang telah ditangkap oleh Daredevil. Tidak lama kemudian, seorang wanita memasuki restoran yang kembali mengingatkan Matt pada saat perkenalannya dengan Elektra. Ben Urich selalu menemui Matt dan memberitahu bahwa dia terpaksa akan memuat tulisannya mengenai identitas Daredevil yang ternyata adalah Matt Murdock. Namun pada saat akan memuatnya, dia berubah pikiran dan kembali menyembunyikan identitas Daredevil. Wilson Fisk atau Kingpin akhirnya mendekam di sel penjara bersebelahan dengan asistennya, Wesley. Sementara Bullseye mendapatkan perawatan karena semua tubuhnya kini terluka. Daredevil sendiri kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai penegak keadilan dan penolong kaum lemah. The battle of good versus evil is never ending because evil always survives. Bullseye. Jujur saja yang membuat saya suka dengan film ini adalah soundtracknya. Siapa yang gak kenal dengan lagu Evanescence, Bring Me to Life? Dan setelah menyaksikan di bioskop tidak begitu spesial amat. Barulah ketahuan kalau ternyata ada banyak perubahan dan penghapusan adegan yang terjadi untuk film ini karena tone dan alurnya yang terlalu dark dan memang terinspirasi dari komiknya sendiri yang ditulis oleh Frank Miller. Keputusan tersebut diambil setelah pihak studio berkaca kepada kesuksesan Friendly Neighborhood Spider-Man yang digarap oleh Sam Raimi pada saat itu. Para fans akhirnya bisa mengetahui kebenarannya di bulan Desember tahun 2004 setelah dirilisnya DVD Director's Cut, yang mana perbedaan mencolok dengan theatrical cut-nya adalah hubungan romansa Matt Murdock dan Elektra yang jauh lebih panjang dan lebih baik penceritaannya. Lalu kematian Elektra yang tergambar jauh lebih kejam dan pertarungan Daredevil melawan Kingpin ditampilkan lebih lama dan lebih brutal, serta masih banyak lagi. Beruntung yang kalian sudah nikmati sampai dengan saat ini adalah Director Cut-nya, jadi penilaian kalian tentu saja akan lebih baik sekarang ini. Di versi bioskopnya ada banyak adegan yang tidak dimasukkan, seperti adegan pengakuan dosa antara Pastor Stephen dan Matt Murdock, adegan cinta antara Elektra dan Matt Murdock, adegan di mana Elektra dan Matt berjalan bersama sambil bercerita mengenai asal-usul mereka, ekspresi wajah Elektra ketika Bullseye menusuknya, menusuk dalam arti yang kejam ya, bukan menusuk versi enak, dan adegan di mana Matt diberitahu oleh Urich bahwa Elektra menjadi target Kingpin, malah digantikan dengan Matt mengetahuinya dari seorang polisi yang korup. Sekarang waktunya kita breakdown detail di film ini. Kita mulai dari perkenalan karakter Daredevil alias Matt Murdock yang juga memiliki gelarnya dan disebutkan dalam film ini sebagai The Man Without Fear, yang pertama kali muncul dalam komik Daredevil isu nomor 1 yang dirilis pada bulan April tahun 1964. Originnya pun diadaptasi dari komik ini, di mana Matt mendapatkan kebutaannya akibat tumpahan zat radioaktif. Menariknya, kostum pertama Matt Murdock sebagai Daredevil adalah bekas jubah tinju ayahnya yang berwarna hitam dan kuning. Barulah di komik Daredevil isu nomor 7, kostum merah modernnya diperkenalkan oleh Wally Wood ketika Daredevil menghadapi salah satu musuh terkuatnya, yaitu Namor the Submariner. Berikutnya Elektra, pertama kali muncul dalam komik Daredevil isu nomor 168 yang dirilis pada bulan Januari tahun 1981. Asal kalian tahu, karakter ini akhirnya dibuatkan spin-off-nya sendiri dan berhasil dihidupkan kembali dari kematiannya. Matt Murdock yang diperankan oleh Ben Affleck sebenarnya juga kembali tampil dalam film tersebut, namun adegannya malah dipotong. Dalam komik, Elektra bahkan pernah menjadi Daredevil yang diceritakan dalam komik Daredevil volume 6 isu nomor 25 yang dirilis pada bulan Desember tahun 2020.
Lalu ada Bullseye, salah satu villain favorit saya yang pertama kali memulai debutnya di komik Daredevil isu nomor 131 yang dirilis pada bulan Maret tahun 1976. Merasa kenal dengan kemampuannya yang tidak pernah meleset? Iya, memang mirip dengan Hawkeye. Dan asalkan kalian tahu, Bullseye bahkan juga pernah menjadi Hawkeye dan bergabung dalam tim Dark Avengers. Colin Farrell sendiri sukses memainkan karakter yang satu ini. Sekedar informasi saja, Colin Farrell sebenarnya awalnya ditawarkan untuk memainkan karakter Matt Murdock, sementara Ben Affleck ditawarkan untuk memainkan karakter Bullseye. Namun, dalam kenyataannya berbalik. Berikutnya ada Kingpin alias Wilson Fisk. Dia pertama kali memulai debutnya dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 50 yang dirilis pada bulan Juli tahun 1967. Karakter ini sendiri penggambarannya didasarkan pada aktor Sidney Greenstreet dan Robert Middleton. Karakter yang diciptakan oleh Stan Lee dan menjadi salah satu villain ikonik juga dalam komik. Stan Lee yang juga merupakan co-kreator dari Daredevil juga tidak ketinggalan membuat penampilan cameo-nya dalam film ini ketika dia dihentikan oleh Matt Murdock yang masih muda dan buta ketika dia akan melintas di depan mobil yang melaju kencang. Sementara itu, Foggy juga merupakan karakter yang berasal dari komik dan pertama kali muncul dalam komik Daredevil isu nomor 1. Pemerannya tentu kalian tahu dan kalian kenal sebagai Happy Hogan di Marvel Cinematic Universe. Nama lengkap Foggy ini adalah Franklin Percy Nielsen. Sementara Ben Urich atau Benjamin Urich pertama kali debut dalam komik Daredevil isu nomor 153 yang dirilis pada bulan Juli tahun 1978. Nama Vallon juga tidak asing bagi pencinta komiknya. Nama lengkapnya adalah Eddie Fallon dan di komik dia dijuluki sebagai The Fixer. Dalam adegan Jack Murdock bertarung, ada sebuah tanda di luar arena bertuliskan Jack the Devil Murdock versus John Romita. Nah, nama Romita ini sebenarnya merupakan Easter egg yang menjadi referensi untuk John Romita, seorang seniman pada tahun 1960-an yang mengerjakan buku komik Daredevil. Jack Murdock lalu berbicara dengan Fallon yang memerintahkan Jack untuk mengalah. Dalam percakapan tersebut, Fallon menyebut semua nama petarungnya yang namanya adalah Miller, Mack, dan Bendis. Ini adalah referensi ke beberapa penulis komik Daredevil yaitu Frank Miller, David Mack, dan Brian Michael Bendis. Berikutnya nama Jose Quesada. Ini juga mengacu kepada nama pemimpin redaksi Marvel pada saat itu, Joe Quesada, yang juga berkontribusi untuk alur cerita Daredevil yang ditulis oleh Kevin Smith. Kevin Smith juga membuat penampilan cameo dalam film ini sebagai pekerja di kamar mayat bernama Kirby. Nah, nama Kirby juga merupakan referensi kepada legenda buku komik Jack Kirby. Frank Miller juga ternyata muncul loh dalam film ini. Dia berperan sebagai seorang pria dengan pena di kepalanya yang dia terima dari Bullseye ketika mencuri sepeda motor. Nama Frank Miller sendiri juga bisa kita lihat dalam credit title, di mana dia didaftarkan sebagai Man with Pen Through Head. Nama Mackenzie sendiri juga merupakan sebuah Easter egg untuk pencipta karakter komik Ben Urich. Dia adalah Roger Mackenzie. Nah, itu dia beberapa detail dan Easter eggs yang kita dapatkan dari film Daredevil yang dirilis pada tahun 2003 ini. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui, jangan sungkan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.